Ya, kita sudah dapatkan laporan non-farm payroll dan juga kejutan dari tingkat pengangguran yang ternyata mengalami lonjakan kenaikan. Bahkan, lonjakan ini bisa dibilang cukup tinggi dan juga melewati prediksi ataupun proyeksi dari Federal Reserve. Nah, sementara itu kita masih punya kabar terbaru terkait dengan geopolitik dan juga menjelang keputusan BOJ di hari Jumat. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan atau yang mungkin akan menjadi faktor penggerak market berikutnya. Ini ada ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari laporan ketenagakerjaan Amerika yang ternyata resultnya adalah non-farm payroll itu tulis dengan angka 64.000. Jelas di atas ekspektasi. Dan kalau kita lihat dengan ekonomi kalender, ternyata ada satu hal yang cukup menarik. Di situ ternyata gabungan antara data non-farm payroll November juga dengan data bulan Oktober. Padahal sebelumnya dikatakan bahwa data bulan Oktober itu tidak dirilis. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi di dalam ekonomi kalender tersebut. Kemudian terkait dengan Rusia Ukraina yang belum jelas, ternyata posisinya bisa dikategorikan mungkin menjelang keputusan perdamaian apa tidak. Tapi masalahnya adalah dari sisi teritorial. Ada hal ataupun yang dituntut oleh Rusia ternyata mencoba untuk dikompromikan oleh Ukraina. Dan jelas-jelas Rusia menolak, sepertinya ini juga akan menjadi kendala ke depan untuk proyeksi ataupun harapan perdamaian dalam waktu dekat. Nah, di sisi lain Amerika dengan sangat tegas langsung memblokir ataupun memblokade secara total perairan di sekitaran Venezuela, dan ini dampaknya terlihat jelas dengan harga minyak yang sedikit rebound setelah mengalami penurunan sampai ke level terendah. Dan juga posisi yang terbaru terkait dengan Kevin Hassett. Sepertinya bukan hanya Wall Street saja yang tidak suka dengan Kevin Hassett, tapi di dalam internal pemerintahan Trump, atau lebih tepatnya dalam jajaran kabinet menteri yang ada di pemerintahan Trump, sepertinya juga tidak setuju ataupun tidak sepakat bahwa profil yang mendasari kenapa Hassett terpilih bukan karena profil yang memang secara akademis menunjang, tapi melainkan ada kedekatan atau faktor kedekatan yang akhirnya terjadilah pilihan tersebut. Nah, apakah ini akan menjadikan hambatan tertentu untuk Hassett menjadi ketua Fed? Belum tentu. Tapi juga belum tentu juga Hassett terpilih oleh Trump, karena satu sisi Trump juga punya pilihan lain, yaitu Kevin Walsh. Nah, di sisi lain terkait dengan bank sentral. Walaupun hari ini atau minggu ini kita akan ada 3 bank sentral, ada BOJ, kemudian ada ECB dan juga BOE, tapi cukup menarik untuk memperhatikan apa yang akan terjadi pada BOJ. Seperti yang saya sempat sampaikan, bahwa BOJ pernah beberapa kali atau bahkan berkali-kali mengecewakan market dengan keputusan suku bunganya. Nah, kira-kira apakah ini akan menjadikan terulang kembali bahwa market akan kecewa dengan keputusan atau mungkin akan sesuai dengan ekspektasi? Nah, kalau kita lihat dari data jobless claim ataupun data jobless rate, lebih tepatnya tingkat pengangguran, angkanya jelas di situ. Prediksi dari 4,4 naik ke 4,5, ternyata lonjakannya cukup jauh ke 4,6%. Kemudian kalau kita perhatikan dari non-farm payroll, ini yang surprising. Kalau sebelumnya data menunjukkan hanya non-farm payroll November, ternyata hasil yang terbaru itu merilis juga bulan Oktober. Jadi ternyata minus 105.000 itu bukan karena revisi dari angka September, melainkan memang di data Oktober itu ternyata terjadi penurunan. Jadi Anda bisa bayangkan, data yang tertunda di bulan September waktu itu rilis dengan angka 119.000. Kemudian data bulan Oktober ternyata rilisnya adalah minus 105, yang artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian berbalik lagi di bulan November ternyata terjadi kenaikan ke 64.000. Saya rasa dengan konteks seperti ini, posisi dari pasar tenaga kerja Amerika jelas dalam fase yang tidak menentu dan bergerak ke arah yang salah. Apalagi kalau kita lihat dari tingkat pengangguran yang angkanya melonjak ke 4,6%, jelas di sini yang cukup menarik adalah lonjakan tersebut langsung mencantumkan angka tingkat pengangguran November tanpa menghadirkan data Oktobernya. Nah, tapi juga kalau kita lihat secara agregat atau keseluruhan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja di bulan November terjadi kenaikan ke 64.000 itu semata-mata terbantu oleh musiman atau kita sebut dengan libur, ya mungkin kaitannya dengan Thanksgiving kemarin. Nah, menjadi pemikiran berikutnya adalah terkait dengan apa yang akan terjadi pada Fed. Jadi kalau misalkan lihat dari data-data tersebut, pasar tenaga kerja jelas bermasalah dan diutamakan lagi tingkat pengangguran yang menurut beberapa pejabat Fed justru tingkat pengangguran lah yang lebih konsisten menunjukkan angka pekerjaan di Amerika. So, dengan angka seperti ini, konteksnya adalah bahwa Fed kembali tertekan untuk mengarah kepada sikap dovish, dan probably yang kita lihat mungkin orang-orang yang mendukung kepada inflasi
akan mencoba untuk mencari alasan lain. Dan sepertinya kita belum selesai ya. Tapi untuk sementara waktu, kedudukan untuk dovish jauh lebih besar daripada hawkish karena posisinya adalah pasar tenaga kerja yang seperti tadi kita lihat 4,6%. Lonjakan ini juga semakin mengukuhkan ataupun bahkan mendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut untuk 2026. Kalau Anda ingat, FOMC kemarin hanya menunjukkan dot plot 2026 itu hanya memberikan indikasi 1 kali pemangkasan suku bunga. Tapi setelah data ini kembali melonjak menjadi 2 kali. Dan satu-satunya yang mungkin sudah terbaca adalah di bulan Maret. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Januari? Tunggu dulu, posisinya masih belum aman karena kita masih tetap membutuhkan banyak data seperti yang disampaikan oleh Powell dan kawan-kawan bahwa banyak hal yang mungkin akan didapatkan sebelum atau menjelang FOMC 28 Januari 2026. Tapi secara keseluruhan, yes, this is definitely negative for dollar. Oke, kalau Anda ingat dengan skenario NFP, kemarin saya sudah sempat sampaikan, selain skenario terkait dengan NFP, saya juga tekankan untuk mencermati data tingkat pengangguran. Dan ini dia, peringatan saya pernah saya sampaikan sehari atau beberapa jam sebelum rilis data, saya mengatakan bahwa tingkat pengangguran yang lebih tinggi berpotensi mendorong ekspektasi penurunan suku bunga di tahun 2026. Dan juga lihat, di skenario 2, saya pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada data non-farm payroll, mau itu dia melonjak di atas ekspektasi sekalipun, tapi kalau misalkan unemployment rate-nya naik sampai 4,5 atau minimal 4,5%, maka emas bukan turun, justru malah mengalami kenaikan. Dan itulah yang terjadi tadi malam. So, selamat untuk Anda yang mencermati secara detail dan juga standby dengan fundamental agrodana futures. Oke, kita lihat dari sisi geopolitik. Posisi ini mungkin sedikit memberikan kabar angin segar, terutama untuk masalah safe haven, tapi satu sisi juga agak mengkhawatirkan. Kenapa? Karena masalah inflasi. Lagi-lagi saya tidak peduli dengan geopolitik ini akan selesai, tidak ada perang lagi dan lain-lain, karena ujung-ujungnya yang dituju oleh Trump itu adalah penekanan ataupun penurunan inflasi. Tapi dengan kondisi ini justru agak sedikit tersendat. Tapi tidak apa-apa, kita lihat posisi perkembangan selanjutnya dari Rusia Ukraina ini masih terkait dengan penyerahan wilayah atau teritorial yang diduduki baik itu oleh Ukraina ataupun oleh Rusia. Sepertinya Rusia masih tetap enggan untuk berkompromi, apalagi di dalam proposal, salah satu poinnya itu adalah terkait dengan penyerahan teritorial yang dikuasai oleh Ukraina, seperti Donbas dan juga beberapa wilayah lainnya, harus diserahkan sebagai bagian dari kesepakatan damai. Tapi kalau dengan kondisi bahwa Ukraina pun menolak, lalu kemudian mencoba untuk berkompromi kepada Rusia dan meminta untuk bisa melonggarkan, tapi dengan konteks yang lain yaitu Rusia tidak mau berkompromi tentang pembatasan wilayah, maka sepertinya harapan untuk terjadinya perdamaian dalam waktu dekat agak sedikit timpang. Atau dengan kata lain mungkin agak berat. Tapi mungkin sesuatu bisa terjadi dalam waktu dekat. Tapi yang jelas deadline bagi Ukraina itulah di saat Natal atau menjelang Natal. Nah, sementara itu, tadi pagi respon ataupun reaksi dari market cukup kaget dengan kabar bahwa Amerika memutuskan untuk memblokade ataupun memblokir secara total dan keseluruhan perairan yang melewati Venezuela. Jadi dalam konteks ini berarti ada gangguan pasokan yang sangat bisa terjadi membuat harga minyak mengalami kenaikan. Dan itu pula yang terjadi tadi pagi. Setelah tekanan turun sampai level $55, padahal kalau misalnya kita lihat dari 1 minggu terakhir, ekspektasi perdamaian itu menekan kepada harga minyak, ternyata apa yang terjadi pada Venezuela sebaliknya. Dan itu yang akan mengganggu faktor gangguan pasokan. Sehingga akhirnya yang kita lihat adalah rebound di harga minyak. Tapi apakah ini akan terus berkelanjutan, kita belum tahu. Tapi yang jelas peringatan ini sudah memberikan indikasi bahwa ketegangan di antara kedua negara, Amerika dan Venezuela, itu akan berpotensi mengalami peningkatan dalam waktu dekat. Ya kita tinggal tunggu saja, perhatikan dengan apa yang terjadi, perkembangan seperti apa, dan bagaimana dampak selanjutnya. Kalau misalkan untuk sementara waktu, saya rasa ketegangan ini meningkat, berarti otomatis yang kita lihat adalah harga minyak lebih dulu yang mulai kenaikan. Sementara untuk emas dalam posisi safe haven, saya rasa bolehlah untuk mengalami sedikit lonjakan, tapi saya cukup optimis bahwa kenaikan ini bukan semata-mata geopolitik yang memanas, tapi melainkan gara-gara data ekonomi yang tadi malam sempat ditunjukkan dan akhirnya mendorong kepada sikap dovish Fed berikutnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari posisi kepemilihan dari Kevin Hassett, beberapa waktu lalu kita sempat dapat kabar Wall Street tidak menyukai profil dari Hassett karena dianggapnya tidak menunjukkan kualitas sebagai seorang pemimpin ataupun bahkan seorang ekonom. Nah, ternyata kali ini didapatkan juga kabar bahwa dari internal Gedung Putih sendiri
agak menolak sebetulnya dengan profil Kevin Hassett. Menurut mereka bukan profil terkait dengan latar belakang akademis ataupun keahlian kebijakan yang membuat dia terpilih ataupun dicalonkan sebagai ketua Fed. Ya, selidik punya selidik, ternyata para menteri kabinet justru mengecilkan peran serta dari Kevin Hassett di dalam pemerintahan Donald Trump. Dan bahkan menurut mereka, aturan ataupun kebijakan seperti reformasi pajak ataupun bahkan perubahan efisiensi bahan bakar dan juga kebijakan lainnya itu adalah berkat Trump. Karena secara pribadi Trump lebih menguasai ataupun kita kategorikan kendali yang lebih besar. Nah, jadi sebetulnya Kevin Hassett ini sebagai apa? Tapi kalau misalnya lihat dari apa yang terjadi, ya minimal yang terjadi adalah dia cukup dekat dengan Trump, lalu kemudian juga Trump sangat ingin untuk menggerakkan suku bunga, berarti profil Kevin Hassett inilah yang dianggap layak. Seperti yang kita tahu, 1 atau 2 hari terakhir kita sudah dapatkan 2 calon utama, yaitu duo Kevin. Yang pertama Kevin Hassett dan yang kedua adalah Kevin Walsh. Cuman masalahnya adalah, kalau misalnya kita kategorikan apakah Trump akan memberikan peran yang besar kepada Kevin Hassett, saya rasa pilihannya sangat mungkin kalau faktor kedekatan dan faktor mungkin agak sedikit menjilat. Tapi kalau misalkan kita lihat dari secara latar belakang akademis, mungkin Kevin Walsh lah yang akan maju lebih depan. Tapi guess what? Untuk saat ini, keduanya memiliki peluang sama besar. Kevin Hassett dukungan sekitar 60%, lalu kemudian menyusul dengan Kevin Walsh sekitar 30%-an. Dan sisanya ada calon yang mungkin bisa dianggap kuda hitam, yaitu Christopher Waller. Dan Christopher Waller sebetulnya yang paling disukai oleh media ataupun bahkan dari Wall Street. Tapi kita akan lihat ya ke depan. Ini berarti mengindikasikan yang terpenting adalah bagi Trump, mereka bisa mendapatkan kepastian untuk penurunan suku bunga Federal Reserve. Berarti teman-teman, 2026 akan bersiap dengan kemungkinan konteksnya adalah pemangkasan lebih panjang ataupun lebih banyak, kalau terutama yang terpilih adalah Kevin Hassett. Oke, terkait dengan BOJ, meeting yang akan terjadi dalam waktu dekat. Besok adalah hari pertama dan Jumat diharapkan akan terjadi pengumuman. Oke, kalau misalkan kita lihat saat ini USD Japanese Yen bergerak turun sampai level 155, bahkan sempat ke 154.50. Sayangnya dia tidak lanjut di bawah 154.30 yang kita inginkan. Tapi tidak apa-apa, intinya adalah saat ini terjadi pasar yang mengantisipasi terkait dengan kenaikan suku bunga BOJ. Tapi seperti yang saya ingatkan bahwa konteksnya ini mungkin akan sedikit mengecewakan kalau di hari hanya tidak terjadi kenaikan suku bunga tersebut. Sampai sejauh ini mungkin 70% ekspektasinya adalah kenaikan suku bunga, tapi masalahnya dari internal pemerintah Jepang sendiri yaitu Takaichi agak sedikit menolak dan dia tetap konsisten dengan bahwa BOJ belum waktunya untuk melakukan pengetatan kembali, dan itu pula sebabnya bahwa pengetatan fiskal pun tidak atau belum saatnya untuk dilakukan. Jadi dia konsisten dengan sikapnya bahwa kebijakan fiskal akan longgar dan minta dukungan dari BOJ, dan itu pula yang diinginkan di tahun depan. Tapi secara keseluruhan ekonomi juga menunjukkan indikasi bahwa inflasi dari Jepang sendiri sudah mulai kenaikan, dan ada kekhawatiran tertentu bahwa kalau sampai BOJ menunda di akhir tahun ini, maka konsekuensinya yang tidak diinginkan adalah inflasi tiba-tiba melonjak 2 kali lipat. Kalau itu yang terjadi, otomatis BOJ harus menaikkan 2 kali lipat juga, karena tidak mungkin untuk mengendalikan inflasi dengan kenaikan yang relatif kecil. Nah, itu berarti mau tidak mau siap-siap di hari Jumat kemungkinan ada kenaikan suku bunga, tapi yang perlu saya ingatkan kembali lagi adalah BOJ kadang-kadang atau bahkan lebih sering untuk mengecewakan market. Jadi semua ini masih 50-50, tapi menurut saya peluang untuk kenaikan masih tetap terbuka. Nah, kalau begitu yang kita lihat adalah dari masalah dampak yang mungkin akan terjadi. Yang jelas yang sampai saat ini terlihat adalah tertekannya indeks saham Nikkei, tapi USD Japanese Yen at least dalam 2 minggu terakhir sudah terlihat mulai menguat. Ini berarti mengindikasikan dolar yang relatif lemah berkat oleh FOMC kemarin yang relatif dovish. Kemudian nanti akan diiringi dengan sikap BOJ yang relatif hawkish. Dan kelihatan di sini adalah BOJ tetap akan dalam jalur kenaikan karena sudah melihat pasar obligasi pemerintah Jepang itu mengalami penurunan. Nah, otomatis yang terlihat adalah JGB yields itu mulai kenaikan, dan seperti biasa kalau yields mulai kenaikan berarti mata uangnya kecenderungannya mengalami penguatan. So yang akan kita lihat ke depan adalah kalau misalkan ini terus dinaikkan, maka konteksnya adalah yen probably akan terus di bawah 153. Dan kalau tidak atau sedikit mengecewakan pasar, maka kemungkinan USD Japanese Yen berpotensi berbalik naik di atas 158. Nah, untuk nanti malam, kalau kita lihat dari data ekonomi, sebetulnya tidak ada data yang terlalu signifikan untuk Amerika, tapi saya akan fokus dengan pidato dari Waller dan juga Williams di masing-masing jam 8.15 dan juga 9.05. Tapi sebelum itu,
ada data CPI dari Inggris yang ternyata resultnya adalah 3,2% year on year, berarti dia mengalami pelemahan ataupun penurunan, dan itu berarti di bawah ekspektasi ya, dari 3,6 menjadi 3,5, ternyata resultnya adalah 3,2. Ini berarti harusnya kita akan lihat pound sterling akan relatif turun kembali, dan itu berarti menekan kepada BOE untuk tetap dalam jalur penurunan semua. Bagaimana dengan ECB? ECB sore harinya itu juga akan melakukan pengumuman, dan kalau lihat dari sini jam 5 sore kita akan lihat CPI dari zona Eropa. Perkiraannya adalah stabil. Sayangnya dengan stabilitas ini berarti ECB tidak punya keharusan ataupun desakan untuk menurunkan suku bunga. Bahkan rumornya ada sangat memungkinkan bahwa 2026 ECB kemungkinan yang pertama kali akan menaikkan suku bunga. Cukup menarik. Berarti euro akan relatif lebih kuat dibandingkan US dollar. Tapi bagaimana dengan dampak ataupun pidato Lagarde? Itu yang akan kita tunggu sampai besok malam. So, hari ini skip dengan semua data dan semua akan menunggu dengan data inflasi CPI Amerika. Tapi untuk Inggris ataupun Uni Eropa kelihatannya dampaknya tidak terlalu signifikan. Walaupun ya masih tetap akan ada tekanan kepada bank sentral.